Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususan ila ruhi sahibil kitab Ighadul Himam Syara al-Hikam Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajib al-Hasani wa usulihi wa furu'ihim wa waidihim an Allah yaflahu wa yarhamahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir Ra'ufir Rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita melanjutkan di dalam pembacaan kitab Ighadul Himam Syarah Al-Hikam oleh beliau Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajib al-Hasani. Sampai kita pada pembahasan tentang fawaidul khalwati, faedah-faedah seseorang itu yang menyendiri. Pelajaran yang lalu disebutkan bahwasannya faedah yang pertama, assalamatu min afatil lisani, selamat dari kejelekan-kejelekan lesan. Tidak tahu ghibah, tidak tahu namimah, itu. Faedah yang kedua, hifdzul qalbi wa sawnihi anir riya'i wa ghairi dzalik. Faedah yang kedua yaitu penjagaan hati dari riya dan penyakit-penyakitnya hati. Faedah yang ketiga, hifdzul basari wassalamati min afatin nadhari, penjagaan mata dan selamat dari kejelekan-kejelekan pandangan. Kita akan melanjutkan pada faedah yang keempat sekarang ini. Al-faidatur rabi'atu, faedah yang keempat ketika seseorang itu menyendiri, husuluz zuhdi fid dunya, akan mendapatkan zuhud, tidak tergila-gila, fid dunya, di dalam dunia, dan juga wal qanaa'atu minha, dan perasaan cukup dari dunia. Dan ini merupakan perasaan yang dikatakan akan menenangkan kehidupan kita. Al-qanaah, perasaan cukup, perasaan cukup. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mulai kecilnya sampai beliau wafat itu selalu beliau itu dalam keadaan qanaah, merasa cukup. Dan ini bukan sesuatu terpaksa, ini merupakan ikhtiar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai saja Rasulullah itu menginginkan untuk mendapatkan dunia, pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyatakan bahwasannya, ya Rasul, Allah tidak tega keadaanmu, Allah tidak tega kelihatan ada 3 batu diletakkan dalam perutmu, sehingga Allah akan memberikan tawaran kepada dirimu kalau engkau menghendaki gunung Uhud ini akan dirubah menjadi emas, pasir-pasirnya ini akan dirubah menjadi permata. Tapi Nabi menyatakan enggak,
aku lebih senang seperti ini wahai Jibril untuk merasakan dari keadaan umatku, katanya Nabi SAW. Nah, Nabi ini kehidupannya seperti itu sampai ketika wafat baju perangnya saja di orang Yahudi digadekan untuk memberikan makan dari tamunya, digadekan sampai ketika itu sahabat ganti untuk diganti dari baju perang yang digadekan oleh Rasulullah untuk mendapatkan 1 mud dari gandum. 1 mud itu Pak cuma ukuran 7 on dari gandum. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok bisa seperti itu? Nabi mengatakan bahwasanya al-qanaatu, qanaah itu irahatun lil qalbi, akan membuat tenang, nyantai hati, tidak ambisi. Bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan dunia, boleh. Tetapi tidak bolehnya itu kalau tergila-gila kepada dunia, al-hirsu, penjagaan yang betul kepada dunia. Nah, ini orang kalau sering menyendiri, tidak gampang kumpul dengan manusia, maka ketika itu penjagaan akan mendapatkan dia yang namanya zuhud, perasaan qanaah. Ya, maaf, kenapa sih kita ini kok kepingin punya mobil? Karena apa? Kita kumpulannya sama orang yang punya mobil. Kalau kumpulannya kita orang yang punya sepeda motor, tidak kepingin kita punya mobil, sepeda motor. Karena kumpul dengan punya sepeda motor, ingin punya sepeda motor. Kenapa? Karena kumpul sama orang punya sepeda motor. Kalau kumpul sama orang yang punya sepeda, tidak kepingin sepeda motor. Kenapa? Tidak ada di pikirannya. Begitu pun terus. Kenapa orang tergila-gila sama dunia? Ya karena kumpulannya kumpulan dunia. Kalau bahasa kita yang dicekoi sama dunia, ya sudah, dunia terus urusannya. Nah, orang yang tidak gampang kumpul seperti itu banyak menyendiri, terselamatkan dari perasaan-perasaan seperti itu. Wa fi dzalika, nah ini, wa fi dzalika, dan di dalam yang namanya zuhud kepada dunia, dan di dalam qanaah, perasaan cukup dari dunia, itu apa? Syaraful abdi wa kamalih. Syaraful abdi, kemuliaan seorang hamba wa kamalih, kesempurnaan. Kemuliaan seorang hamba, kesempurnaan seorang hamba kapan? Ketika dia tidak tergila-gila kepada dunia. Berarti mafhumnya bagaimana? Kalau orang itu sudah tergila-gila kepada dunia, dia tidak ada kemuliaan, dia tidak ada kesempurnaan. Itu. Wasababu mahabbatihi, dan sebab untuk kecintaannya inda maulahu, di sisi Tuhannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesuai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwasannya dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, yuhibbukallahu, Allah akan mencintai kamu. Zuhud di dunia, Allah akan cinta sama kamu. Wazhad, dan zuhudlah, jangan peduli, jangan ada pengharapan, fima, di dalam apa-apa, fi aidin nas, di tangan-tangan manusia, maka yuhibbakan nasu, manusia akan cinta sama kamu. Kalau kita zuhud kepada dunia, Allah akan cinta. Kalau kita zuhud sama manusia, artinya apa? Tidak menggantungkan kepada manusia, manusia akan cinta sama kita. Gampangannya gini loh Pak, kalau kita ini misalnya memaksakan diri, sampai kita ini minta-minta sama orang itu kelihatan kita sudah sumpek. Akhirnya apa? Aduh, rejal yang datang, minta uang ini begini, minta proposal ini, minta pembangunan ini, minta itu. Kenapa? Karena tidak zuhud sama manusia. Kalau zuhud sama manusia, selamat. Ada satu orang soleh, Pak, ada satu orang soleh, ini terkenal soleh orang ini, tapi kehidupannya maaf, jualan kendit. Tahu kendit sampean? Kendit itu seperti timah, ada asmaknya gitu, diletakkan di punggung gini supaya ndak gampang sakit punggung. Jualan kendit, Pak. Sampai kadang-kadang orang alim tadi itu
ada kasur kan, dulu kasur nggak ada spons yang dari apa ini kapuk itu kan, sehingga kalau ada yang sobek orang ini jahit, kasurnya dijahit, nerima jasa seperti itu. Alim loh ini orang pilihannya Allah, muridnya ini murid orang alim, muridnya saja alim apalagi dia. Maka suatu saat anaknya ngomong, "Abah, kamu ini kenapa kok seperti ini? Wahai ayah, kamu kok seperti ini? Kok repot-repot sampai jualan kandet, kasur dijahit sendiri, kok soro temen bosan kita orang, kok sulit betul, kenapa kok nggak angkat tangan saja, ya Allah berikan ini ya Allah ini." Orang itu diam, orang alim tadi itu langsung buka sejadahnya, dibuka, dilemparkan sama anaknya, "Ini pegang." Itu ada emas lantakan. Orang alim tadi mengatakan apa? Kalau aku menginginkan dunia, aku ndak akan apapun yang kulaksanakan, ndak ruwet-ruwet seperti ini, langsung aku minta kepada Allah, langsung diberikan. Ini buktinya emas. Tapi aku ndak mau seperti itu. Aku ingin seperti kakekku Rasulullah. Nah, nyantai orang gini Pak, ndak bingung. Tapi kalau kedanan dunya, waduh buyar wis, omaning kredit buyar. Atau jatuh tempo, bingung, ya opo iki, ya opo iki terus gitu. Kenapa ini muncul seperti itu? Sebabnya khalwah katanya beliau. Sebabnya apa? Sering kumpul sama manusia, sering ngomong masalah dunia, sering ngomong. Kita ini kalau kumpul, katanya Imam Syafi'i, kita ini kumpul sama orang itu seperti kaca. Bagaimana kaca itu kita berkaca akan muncul diri kita. Begitupun kita kumpul sama orang, orang ini akan memberikan gambaran ke hati kita. Hati kita ini akan condong kepada mereka. Kenapa? Karena hati ini seperti kaca. Lihat, kalau yang dilihat ini orang-orang soleh, dia ingin jadi orang soleh. Lihat anak kita Pak yang kecil. Kalau kita setiap saatnya misalnya kelihatan sama anak itu bawa sorban ke masjid, muter tasbih, baca Quran, anak itu langsung ngambil, masih kecil, ngambil buku biasa seolah-olah seperti bapaknya baca Quran. Ngambil ini digunakan serban. Kenapa? Anak ini mulai kecil kelihatan kumpulnya orang-orang yang soleh, jadi orang soleh. Tapi kalau bapaknya penyanyi, ya tidak lama Pak, tidak lama. Anaknya penyanyi juga, tidak lama itu. Kalau bahasa peribahasanya apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohon, tidak jauh Pak, gitu. Paham ini? Wala syakka, dan tidak ada keraguan-raguan, anna sesungguhnya man infaroda, barang siapa yang menyendiri, anin nasi dari manusia, walam yambur, dan dia tidak melihat, ila kepada mahum apa-apa mereka manusia, fihi di dalamnya apa-apa, ya, tidak ngelihat bagaimana manusia ini beli mobil baru, rumahnya baru, ininya baru semuanya. Kalau dia menyendiri, tidak ngelihat seperti itu, akan apa? Minar raghbati minad dunia, tidak akan ngelihat kepada keinginan dari dunia. Wal inkibab ai agbala, tidak akan menghadap alaiha kepada itu dunia. Maka yaslamu, akan selamat min mutaba'atihim fi dzalika, dari pengikutan mereka dalam hal tersebut. Kalau kita mengikuti orang-orang yang dia ini tidak cinta sama dunia, kita tidak akan cinta juga. Ya. Wa yaslamu, dan akan selamat min mutaba'ati tiba'ir radiati, dan akan selamat dari mutaba'ati pengikutan, atiba yaitu perangai, sifat ar-radiati yang jelek, wal akhlaqid daniati, dan akhlak-akhlak yang hina. Ya Pak, kenapa orang itu biasa meso? Kok bisa meso dia? Duduk meso. Ya, binatang-binatang metu kabeh wis. Kenapa? Karena kumpulannya orang-orang yang meso. Kalau kumpulannya sama orang-orang soleh, yang diomongkan pun akan soleh. Itu. Sekarang kan banyak orang tidak ngerti politik, tapi kumpul sama orang politik, omongannya politik terus. Apalagi sekarang ini. Pasti sudah topik utamanya apa? Pesawat Air Asia. Udah, yang dibahas itu terus sudah Air Asia. Itu seharusnya awannya itu dihindari, seolah-olah dia pilot kan. Itu awan ini seperti ini, mengeluarkan ini, seolah-olah ahli dari bidang
apa ini masalah tata cuaca dan lain sebagainya. Kenapa? Ya kumpulannya kayak ngono. Wa galla, dan sedikit mayukhalituhum, sedikit ya, mayukhalituhum, barang siapa yang kumpul dengan mereka, ayyaslama, dia selamat mimma hum fihi, dari apa-apa mereka di dalamnya. Jadi bukannya berarti orang kalau kumpul jelek jadi jelek, itu kebanyakan, tapi kadang-kadang ada juga, tapi gala katanya beliau, sedikit. Ini butuh kekuatan. Ini pernah pertanyaan datang kepada Habib Umar. Habib Umar pernah ditanya gini, Habib, bagaimana hukumnya orang itu yang dakwah di tengah peminum khamr? Dakwah di tengah peminum khamr, atau kalau lebih gampangnya dakwah di diskotik, ya apa hukumnya? Beliau jawab, kalau memang engkau memiliki kekuatan, fadhol. Jangan sampai kamu ini yang tertarik, tapi kamu yang harus narik. Ini butuh apa katanya beliau? Butuh kekuatan. Kekuatan apa? Keilmuan, ketaatan, ketakutan kepada Allah dan lain sebagainya. Paham ini? Nah kalau ndak kuat-kuat Pak, jebol bisa. Ana mau dakwah di mana? Maaf, di mahal, di tempat misalnya, lokalisasi. Naudzubillah min dzalik, ndak kuat jebol. Oh wes, sembraninya kecil mundur dhisik. Tapi kalau kuat ndak ada masalah. Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa radhiyallahu taala anhu, ketika itu terkena fitnah sampai beliau tadi itu dipenjara, dimasukkan di bawah penjara, di penjara bawah tanah. Ketika malam itu, maaf, disediakan perempuan penggoda. Perempuan penggoda yang cantik-cantik disediakan. Kemudian apa? Dimasukkan di selnya Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, dimasukkan di sana. Katanya penguasanya, ini pasti jebol lah. Wong yang ana masukkan ini orang cantik-cantik, pasti dia akan tidak karu-karuan begini. Pagi dilihat itu perempuannya itu nangis semuanya, Pak. Nangis semuanya, keluar dari penjara minta ampun kepada Allah. Karena apa? Mendapatkan nasihat dari beliau Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Iki sopo Pak? Lek kulon jenengan yo jebol. Nah ya, ana ndak cinta sama dunia, tapi kena sedikit 10 juta miring ya. Nah, makanya dikatakan di sini wagalla, sedikit orang yang bisa ada itu. Waqat ruwiya an Isa, dan benar-benar diriwayatkan dari Sayyidina Isa alaihi salam. Nabi Isa ini nabi yang belum menikah, Pak. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Turunnya Nabi Isa itu di daerah Syria, di satu gereja tua, tidak digunakan, disebut dengan Manaratul Bayda, menara putih. Ada beberapa teman kita yang belajar di Syria, anak tanyakan ada ndak, itu ada katanya dia. Itu gereja tua tidak digunakan sekarang. Di situ itu akan diturunkan Nabi Allah Isa nanti. Kapan diturunkan? Ketika umatnya Nabi Muhammad akan melaksanakan sholat subuh. Ini Nabi Allah Isa. Dan nanti diturunkan itu Nabi Allah Isa tidak menjadi nabi, jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti Nabi Allah Isa itu menikah dengan salah satu dari umatnya Nabi Muhammad, nanti menikah. Ya ampun, apa tadi mantune kita orang tidak baru. Ya, Nabi Allah Isa. Apa yang dilaksanakan Nabi Allah Isa itu? Yang pertama itu apa? Kasarus sawalib. Nabi Allah Isa itu akan mecah salib-salib. Aku kato anto pecah itu ya. Kemudian apa? Baqatal khanazir, membunuh babi-babi, dibunuhi oleh Nabi Allah Isa. Kemudian apa? Wa akhadha jizyah, ngambil jizyah. Jizyah itu pajak bagi orang kafir. Mendapatkan kemuliaan nanti Islam. Iya, berjalan seperti itu, kemuliaan. Bahkan nanti Dajjal yang bunuh Nabi Allah Isa. Setelah Dajjal itu mati, diturunkan oleh Allah Juj wa Ma'juj. Juj wa Ma'juj itu gambarannya di beberapa kitab. Habib Abu Bakar ini mengatakan bentuknya itu gini, Pak. Pendek, perutnya buncit, kepalanya itu botak besar, matanya sipit.
Kayak boneka sih di toko-toko beda ya. Sama bawa apa kayak apa itu? Kayak pikulan itu. Pendek, perutnya buncit, kepalanya botak besar, matanya sipit. Itu Juj wa Ma'juj, tidak ada yang tersisa sama sekali, dimakani semuanya. Semuanya dimakan, semuanya. Jadi sampai dikatakan sungai Furet kering, sungai Nil kering, padahal sungai Nil itu tidak pernah kering. Kering semuanya, diminumi, semuanya habis di muka dunia ini. Bingung. Maka ketika itu para umat datang kepada Nabi Allah Isa, mengatakan, Nabi Allah Isa ini ya apa ini Nabi Allah Isa? Ini apa? Doa. Maka ketika itu dimatikan oleh Allah, mati semuanya. Ketika mati, banyak bangkainya, seluruh dunia bau bangkai. Jadi digoda sama Juj wa Ma'juj ini, ya. Setelah digoda Juj wa Ma'juj, dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan, mati semuanya, kebanyakan bau bangkai sampean. Datang lagi Nabi Allah Isa, ini ya apa? Bau bangkai, ini ya apa? Seluruh dunia, Pak. Seluruh dunia bau bangkai ketika itu. Allah. Maka ketika itu doa Nabi Allah Isa. Allah mengutus beberapa burung yang besar untuk bawa bangkainya Juj wa Ma'juj itu. Dibawa semuanya. Setelah itu Nabi Allah Isa wafat. Setelah wafat, kok ada enggak karu-karuan sudah. Sampai tidak terdengar azan, kalimat Allah disampaikan tidak ada. Kalimat Allah tidak ada. Ya. Setelah itu akan muncul satu angin yang kecil. Ini keluarnya dari goa yang ada di Yaman. Wallahu a'lam goa apa. Keluar, tidak meniup angin tersebut, menghirup angin tersebut, sekecil apapun keimanan pasti akan mati. Meninggal, dek. Yang tidak punya iman menghirup angin itu tidak ada masalah. Sehingga apa? Yang tersisa al-fujjar wal kuffar wal asi, orang bejat, orang ahli maksiat, orang-orang kafir. Setelah itu baru tiupan sangkakala. Terjadilah yang pertama dari nafhatul ula, tiupan yang pertama dihancurkan. Ya, 40 tahun tidak ada kehidupan. Kemudian 40 tahun Allah mengatakan, rojo, Fir'aun yang pernah ente ngomong jadi Tuhan, mana ente sekarang? Namrud yang pernah ente ngomong jadi Tuhan, mana ente sekarang? Gitu semuanya. Yunadi arba'ina sanatan. Allah itu mengatakan seperti itu 40 tahun, Pak, untuk menunjukkan apa? Kemuliaan. Timbul pertanyaan, loh, Israel iki sapa sing nyabut rek? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang terakhir nanti dibunuh, yang terakhir mati itu Israel. Israel dia mati ya. Israel sendiri mati. Ya apa? Ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan Allah yang nyabut rohnya Israel. Ada pendapat yang kedua menyatakan Israel sendiri yang nyabut rohnya. Jadi biasa nyabuti uang, nyabut dewi. Habis, tidak ada sudah. Kemudian apa? Dihidupkan oleh Allah. Pertama kalinya dihidupkan siapa? Malaikat Jibril. Kemudian apa? Dari makhluknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru apa ini pembangkitan, pengumpulan di mahsyar, pembedaan penduduk neraka, penduduk sorga. Ya, Allah maj'alna min ahli jannah insyaallah. Kemudian baru. Nah, ini Nabi Allah Isa ini mengatakan la tujalisu. Jangan kamu sekalian duduk kepada apa? Al-mauta, kepada mayit. La tujalisu al-mauta. Janganlah kamu sekalian duduk kepada mayit. Fatamutu qulubukum, maka niscaya akan mati hati-hati kamu. Nah, kaum Hawariyun ini pengikut Nabi Allah Isa yang setia. Hawariyun mengatakan apa? Qalu manil mauta, siapakah yang dikatakan mayit? Ya Ruhullah, wahai Ruh Allah, artinya apa? Allah yang meniupkan langsung ruh, bukan berarti itu ruhnya Allah, bukan. Tapi Allah yang langsung meniupkan ruh. Lah kan aneh Pak, janganlah kamu sekalian duduk kepada orang-orang mati. Loh, tidak mungkinlah kita kumpul sama orang mati, duduk sama orang mati. Tanya, siapa Nabi Allah Isa yang dikatakan orang mati itu? Qala, Nabi Allah Isa mengatakan al-muhibbuna lid dunya, mereka yang cinta kepada dunia,
ar-raghibuna fiha raghiba fi. Ar-raghibuna, mereka yang cinta fiha, kepada dunia. Jadi lek ana wong kedunyan iki Pak, wong mati ya. Sampeyan ketok ngedunyan. Ba'dal maghrib dan isya ngomong dunyo. Maghrib dan isya, maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Ini waktu yang sedikit. Tapi fadilahnya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini waktu maghrib dan isya ngomong dunyo sih an. Oh, mati. Wong mati ini. Wa ajsaduhum qablal guburu. Jasadnya mereka ini sebelum dikubur ya sudah dikubur hakikatnya. Mayan Pak. Ente kumpul sama mereka, katanya Nabi Allah Isa, akan mati hatimu. Sehingga antara waktu maghrib dan isya itu Pak, para kita, para sadatuna alawiyin, para aslafuna salihun, orang-orang yang saleh yang terdahulu diatur. Antara maghrib dan isya mungkin bisa baca Quran, mungkin bisa baca ratib atas, baca ratib haddad, bisa juga menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Selain itu tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Ana pernah Pak dulu Pak sakit, ketika di Hadramut dulu sakit, sudah sakit betul. Waktu itu sakit telinga, sakit betul. Waktu itu ana minta izin untuk ke dokter. Minta izin untuk ke dokter, gilirannya maghrib. Kalau setelah itu ba'dal maghrib penuh. Jadi kita daftar yang pertama, jadi bukanya itu mulai ba'dal maghrib. Ya sudah, mau apa lagi? Ana datang, ketika itu semuanya tidak ada yang berani memberikan izin. Karena apa? Waktu maghrib dan isya. Katanya salah satu pengurus, datang sendiri kepada Habib Umar. Kalau itu mau minta izin, ana datang ya Pak. Ana datang ke Habib Umar, ana minta izin, katanya beliau, apakah tidak ada waktu lain? Katanya beliau, aku takut penyakit dohirmu ini sembuh, cuma penyakit hatimu tidak sembuh. Ana tanya, kenapa Habib? Tak bilang, kok gitu? Iya, ini waktu maghrib dan isya, kamu takut tergoda setan nanti. Akhirnya kupingmu yang waras, telingamu yang sembuh, hatimu yang rusak. Mundur Pak. Langsung gue aku ini beb dua anak sudah yang dokter jauh dua nih bisa langsung naik dokter itu ya. Kenapa? Perhatian betul Pak, perhatian. Suatu saat Habib Abdul Bari, salah satu muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Abdul Bari Al-Idrus, itu beliau menceritakan gini Pak. Dulu itu ada seorang Habib yang tinggal di Tarim, yang beliau tadi itu kerjaannya itu berhasil Pak, kerja permadani karpet lah. Cuma ekspor. Ada satu orang di Kemplang Pak, uangnya itu diambil gitu loh, diambil sampai gara-gara uangnya diambil itu pekerjaan Habib ini mulai agak goyah. Suatu saat tengah maghrib dengan anak-anaknya baca Quran, baca hizib, baca rotib, ada orang ngetuk pintu, kemudian apa? Kalau katanya Habib, siapa itu? Coba lihatan. Dilihat, orang yang ngemplang itu kembali mau mengembalikan uang, padahal kerjaannya itu goyah gara-gara uang ini diambil sama dia. Otomatis anaknya ahlan wa sahlan bihudurikum, wah seneng. Zaman kita kayak terbang bisa nih, masya Allah, khairin tuh, masya Allah, seneng. Diambil uangnya, datang sama abahnya. Abah katanya, ada apa nak katanya? Abah, alhamdulillah, orang itu bah yang ngambil uang kita, orang itu bah itu sekarang kembalikan ini bah uangnya. Diem abahnya ngomong apa? Nak, ini waktu apa ini nak katanya? Ya ba'dal maghrib abah. Ba'dal maghrib ya. Ba'dal maghrib ente ngomong masalah dunia. Ba'dal maghrib masih terlintas omongan-omongan dunia sama kamu. Ketahui nak, itu uang semuanya tidak aku masukkan ke dalam rumahku. Sodakokan semuanya sodakokan. Wah, ya, itu penjagaan mereka. Ya, kalau apalagi ngomong-ngomong masalah dunia, omongan itu nyotok. Kadang-kadang rukun wudhu nggak ngerti. Ya opo carane wudhu ya nggak ngerti. Ya opo yang benar ya nggak ngerti. Naudzubillah min dzalik. Katanya beliau, jangan kamu kumpul dengan orang-orang yang mati. Kalau kamu kumpul sama orang-orang yang mati, hatimu akan mati. Siapa orang yang mati? Orang yang cinta, orang yang amat ambisi kepada
kepada dunia ya. Semoga kita dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.